Panggilan menjadi seorang bruder di gereja Katolik ini cukup unik. Kalau kata teman saya, ini panggilan yang nanggung. Kata dia, jenjang karirnya paling mentok jadi kepala sekolah. Kalau pagi mandiin piaraan, kalau sore nyiramin kembang. Itu kata teman saya. Namun, siapa sebenarnya bruder di gereja Katolik? Mengapa mereka ada dan bagaimana sejarahnya? Nah, bruder merupakan salah satu bentuk hidup bakti dalam gereja Katolik, tetapi seringkali kurang dikenal dibandingkan imam atau suster. Padahal para bruder telah memainkan peran penting dalam pendidikan, kesehatan, karya sosial, misi, bahkan perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai belahan dunia. Kata bruder berasal dari bahasa Belanda broeder yang berarti saudara. Dalam bahasa Inggris disebut brother. Nah, perbedaan antara bruder dan frater terletak pada status tahbisan dan tujuan panggilan hidup. Kalau frater umumnya dipersiapkan untuk menjadi seorang imam, sedangkan bruder adalah seorang pria yang mengikrarkan kaul religius yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan dalam sebuah tarekat atau kongregasi religius, tetapi tidak ditahbiskan menjadi imam. Artinya bruder juga merupakan seorang biarawan karena mereka mengikrarkan kaul religius. Bruder mengabdikan hidupnya kepada Tuhan melalui pelayanan dan karya kerasulan. Meski tidak menerima tahbisan suci, martabat hidup religius seorang bruder sama mulianya dalam gereja. Peristiwa penting terjadi pada Konsili Vatikan II. Sebelumnya banyak orang menganggap bruder hanyalah calon imam yang tidak ditahbiskan. Akan tetapi, dalam Konsili Vatikan II menegaskan bahwa bruder memiliki panggilan religius yang utuh dan lengkap. Mereka memiliki karisma tersendiri dalam gereja. Dokumen-dokumen gereja kemudian menegaskan identitas khas hidup sebagai saudara, pelayan, dan saksi Kristus. Untuk memahami asal-usul bruder, kita harus kembali ke abad ketiga dan keempat Masehi. Pada masa itu, kekristenan mulai berkembang pesat di wilayah Kekaisaran Romawi. Banyak orang merasa bahwa kehidupan masyarakat semakin jauh dari semangat Injil. Sebagai tanggapan, beberapa orang Kristen memilih meninggalkan kota dan hidup menyendiri di padang gurun. Tokoh terkenal dari gerakan ini adalah Santo Antonius Agung dan Santo Pachomius. Mereka bukan imam, mereka adalah para rahib yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada doa, kerja, dan pertobatan. Disinilah cikal bakal kehidupan bruder muncul. Pada abad keempat, Santo Pachomius mulai membentuk komunitas biara. Para anggota hidup bersama dan mengikuti aturan tertentu. Mereka berdoa bersama, bekerja bersama, berbagi harta benda, dan hidup penuh kesederhanaan. Sebagian besar dari mereka bukan imam, mereka adalah saudara-saudara dalam komunitas religius. Konsep inilah yang kemudian berkembang menjadi kehidupan bruder. Pada abad ke-6, Santo Benedictus dari Nursia menulis aturan hidup yang sangat berpengaruh, dikenal sebagai Regula Benedicti atau aturan Santo Benedictus. Moto terkenalnya adalah Ora et Labora atau berdoa dan bekerja. Dalam biara-biara Benediktin terdapat para rahib yang bukan imam tetapi menjalani kehidupan religius penuh. Mereka bekerja sebagai petani, tukang bangunan, penyalin manuskrip, pengajar, dan pengelola rumah sakit. Model ini menjadi pondasi bagi kehidupan bruder selama berabad-abad. Nah, pada abad pertengahan, ribuan biara berdiri di seluruh Eropa. Disinilah para bruder menjadi tulang punggung kehidupan biara. Mereka membuka lahan pertanian, membangun rumah sakit, mengembangkan teknologi pertanian, dan melestarikan ilmu pengetahuan klasik. Banyak sejarawan menyebut para rahib dan bruder sebagai penjaga peradaban Eropa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Tanpa mereka, banyak karya filsafat Yunani dan Romawi mungkin hilang karena para bruder inilah yang menyalin manuskrip-manuskrip kuno. Pada abad ke-13 muncul tarekat Mendican Orders. Ordo Mendican adalah komunitas religius yang anggotanya mengucapkan kaul kemiskinan mutlak. Dua yang paling terkenal adalah Ordo Fratrum Minorum dan Ordo Praedicatorum. Konsep persaudaraan menjadi identitas utama. Banyak anggota adalah bruder yang hidup di tengah masyarakat, bukan di biara tertutup. Mulai abad ke-15 hingga ke-19, gereja memasuki era misi global. Bruder ikut berlayar ke India, Cina, Jepang, Filipina, dan berbagai wilayah lainnya. Mereka membantu untuk membangun sekolah, rumah sakit, panti asuhan, pusat pertanian, dan bahkan percetakan. Banyak karya misi berhasil bukan hanya karena imam, tetapi juga karena para bruder yang mengurus pekerjaan praktis sehari-hari. Abad ke-19 menjadi masa keemasan kongregasi bruder. Muncul banyak kongregasi yang secara khusus didirikan untuk para bruder. Contohnya adalah Brothers of the Christian Schools, Marist Brothers, dan Congregation of Holy Cross. Fokus utama mereka ada di bidang pendidikan, pembinaan kaum muda, karya sosial, dan misi. Pada masa ini jumlah bruder meningkat hingga ratusan ribu orang di seluruh dunia. Kehadiran bruder di Indonesia dimulai pada masa kolonial Belanda.
Saat ini di Indonesia terdapat berbagai kongregasi dengan beberapa yang terkenal adalah Bruder FIC atau Fratres Immaculatae Conceptionis, Bruder CSA atau Congregatio a Sancto Aloisio, Bruder MTB atau Maria Tak Bernoda, Bruder BM atau Budi Mulia, dan Bruder Jesuit. Silakan komen di bawah untuk kongregasi Bruder yang belum disebutkan atau jika ada kekeliruan dalam penyebutan. Mereka mendirikan sekolah, asrama, rumah sakit, panti asuhan, pusat pendidikan, dan banyak karya pelayanan lainnya. Banyak sekolah Katolik terkenal di Indonesia dibangun dan dikelola oleh para bruder. Pada abad ke-21, tugas para bruder sangat beragam. Di bidang pendidikan, mereka dapat bekerja sebagai guru, kepala sekolah, dosen, dan pembina asrama. Di bidang kesehatan, mereka dapat bekerja sebagai pengelola rumah sakit, perawat, administrator kesehatan, dan lain-lain. Di bidang sosial, mereka bisa menjadi pendamping anak jalanan, pelayanan kaum miskin, pengelola panti asuhan, dan sebagainya. Untuk pelayanan misi, para bruder ini juga dapat melakukan evangelisasi, pembinaan umat, dan pelayanan di daerah pedalaman. Selain itu, para bruder ini juga bisa menjadi seorang profesional seperti psikolog, ilmuwan, peneliti, penulis, ahli teknologi, dan lain-lain. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, saat ini banyak kongregasi mengalami penurunan jumlah anggota, terutama di Prancis, Jerman, dan Belgia. Penyebabnya antara lain sekularisasi, menurunnya panggilan religius, dan perubahan budaya. Namun di beberapa wilayah seperti Afrika, Filipina, India, Indonesia, jumlah panggilan masih cukup kuat. Jadi anggapan teman saya yang diceritakan di awal itu keliru ya. Banyak sekali ragam pelayanan yang dapat dilakukan oleh seorang bruder. Bruder adalah sebuah panggilan utuh yang sama mulianya dengan panggilan menjadi imam atau suster. Demikian sekilas pembahasan mengenai panggilan bruder. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.